Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang perkabungan yang saya kasihi, pada malam hari ini kita datang ke sini menyaksikan bagaimana kekuatan dan kuasa Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita semuanya. Tadi siang Bapak Peter Elisa Hendrik Nanlohi telah dipanggil ke pangkuan Bapa yang di surga dalam usia 77 tahun 8 bulan pada jam 12:22 di rumah sakit Siloam. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Saya ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Ibadah penghiburan ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dalam duka cita pun ya Tuhan, Tuhan meminta kami untuk mengucap syukur kepada-Mu. Tidak ada alasan bagi kami orang percaya kepada Tuhan untuk tidak mengucap syukur selalu, walaupun diperhadapkan dengan duka cita. Ya Tuhan, sejak tadi keluarga hamba di tempat ini diperhadapkan dengan duka nestapa yang dalam atas meninggalnya orang tua kekasih mereka, hamba-Mu Bapak Peter Elisa Hendrik Nanlohi. Dalam duka cita ini Tuhan, kami tidak berdaya, keluarga lebih tidak berdaya. Karena itu kami datang mencari penghiburan dari Tuhan melalui firman yang hendak kami baca, hendak kami renungkan. Karena dari sana kami sekalian akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, saya mau persiapkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Bapak Ibu Saudara, sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, pada malam ini kita dibawa pada perenungan Allah tempat perlindungan yang kekal. Kematian dari dulu sampai sekarang menjadi momok yang sangat ditakuti oleh orang. Kenapa? Karena di balik kematian begitu besar misteri yang tidak terpecahkan bagi orang dunia. Tetapi bagi kita orang yang percaya, ternyata misteri kematian itu tidak di luar pengetahuan Tuhan. Dan karena itu disampaikan lewat firman-Nya, di mana di ayatnya yang ketiga dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi jika kita mati berarti kita kembali kepada debu, karena kita diciptakan, dibuat oleh Tuhan dari debu. Dan kalimat ini menjadi satu pernyataan Tuhan yang membawa kepada kita kepada pengharapan yang pasti bahwa kembalilah hai anak-anak manusia. Karena itu rumpun keluarga tidak akan terpuruk dalam kesedihan yang sia-sia. Karena dalam pengharapan iman yang pasti di dalam Yesus Kristus, ketika kita dipanggil pulang kepadanya melalui kematian, ini adalah panggilan Tuhan. Karena dalam Mazmur 90 ayat 3 bagian B berkata, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi jika kita mati, jika kita meninggal, kita sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Tidak ada keraguan bagi kita. Kita tidak akan meragukan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, karena ada jaminan keselamatan yang telah ditawarkan kepada kita yang percaya kepadanya. Karyanya lewat kematiannya di kayu salib, di mana Dia harus menggantikan posisi kita yang berdosa ini, yang harus mendapatkan penyiksaan dan kematian itu, telah digantikan oleh Yesus. Dan ketika Dia mati, ini mau membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Bapak Ibu Saudara, sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, di ayatnya yang ke-10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lengang. Bapak Ibu Saudara, memang di dalam Keluaran di sana dikatakan, Tuhan berkata umur manusia hanya 120 tahun saja. Tetapi untuk zaman sekarang ini itu sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena banyak faktor yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai 120 tahun. Bapak Peter Elisa Hendrik Nanlohi telah mengakhiri pertandingannya di dunia ini. Dia kembali kepada penciptanya. Dia telah memenuhi panggilan Tuhan, di mana dikatakan kembalilah hai anak-anak manusia. Di umur 77 tahun 8 bulan 14 hari. Karena beliau ini lahir pada tanggal 17 April 1945
Jadi tadi saya hitung detailnya sampai hari ini 77 tahun 8 bulan 14 hari. Jadi kalau mau ikuti firman ini, kurang lebih 2 tahun 3 bulan 16 hari, cukup 80 tahun. Tetapi sebagaimana firman di sini dikatakan bahwa jika kami kuat 80 tahun, tetapi apa ujungnya? Ujungnya dikatakan ini, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena di umur-umur seperti itu, orang biasanya jalan dengan 3 kaki, dengan 4 kaki, atau bahkan jalan dengan tarik-tarik kaki. Mulut pun terkadang sudah miring sebelah. Ada yang sudah kena stroke, ada yang sudah kena sakit-sakit yang lain, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tetapi yang terjadi dengan hamba Tuhan Bapak Peter Elisa Hendrik Nanloni, dia tidak terlalu menyusahkan keluarga. Kepergiannya memang menyedihkan kita dan khususnya keluarga, tetapi dia tidak menyusahkan anak-anak dan cucu-cucu. Itu menjadi penghiburan buat anak-anak dan cucu-cucu. Ayat terakhir dari ayat 10 berkata, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya, sebagaimana firman yang lain katakan, kita ini seperti bunga yang berkembang pagi, petang lisut dan layu. Ketika gugur ke tanah, tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kenapa tidak dikenal lagi? Karena dia sudah kembali kepada penciptanya. Kiranya firman ini akan menjadi pegangan bagi kita, pengharapan kita, iman kita, bahwa sebagaimana doa Musa abdi Allah menuliskan ini, dikatakan Allah tempat perlindungan yang kekal. Dunia ini hanya tempat sementara. Umur kita cuma sampai 80 tahun kalau kuat. Tetapi tempat kita yang sesungguhnya adalah sorga kekal. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi duka cita. Karena di sana yang ada adalah sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bersama keluarga. Kalau firman-Mu malam ini mengingatkan kami bahwa ketika kami mati, ketika kami meninggal, itu berarti Tuhan telah memanggil kami pulang kepada-Mu. Umur kami di dunia ini terbatas, tetapi dalam pengharapan iman yang pasti ada kehidupan di balik kematian. Dan kehidupan itu adalah kehidupan kekal yang ada dalam sukacita penuh bersama Allah di sorga. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini oleh pertolongan Roh Kudus-Mu termeterai di hati dan pikiran kami, untuk menjadi pegangan bagi kami khususnya keluarga, bahwa orang yang kami kasihi, orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka, kembali ke alamat yang tepat. Terima kasih Bapa di sorga untuk persiapan pemakaman pada besok harinya. Semuanya dipertaruhkan kepada-Mu. Alam semesta ini adalah milik Tuhan. Alam semesta ini adalah dalam pengaturan Tuhan. Karena itu kami sekalian saat ini meminta kepada-Mu, Tuhan anugerahkan kami cuaca yang terbaik, sehingga prosesi pemakaman pada besok hari boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kami sekalian jemaat POG dan yang lainnya. Kami juga akan boleh ambil bagian dalam ibadah pemakaman pada besok hari. Bahkan
yang akan terus melanjutkan dalam acara pemakaman di tempat terakhir. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tambah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemeluh. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau seduh hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan tolong yang lemah, setiamu tolong selamanya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti, Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Nantikanlah kedatangannya dan berjagalah supaya saudara hidup benar di hadapan Tuhan yang mengasihi saudara. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Esa, Juru Selamat kita Yesus Kristus di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menolong, menguatkan, menghibur dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Turut berduka cita yang
sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak Peter Elisa Hendrik Nanlohi, orang tua dari Ibu Pendeta Begi Nanlohi, pada hari ini dalam usia 77 tahun 8 bulan pada pukul 12:22 tadi di Rumah Sakit Siloam. Kiranya keluarga yang berduka, kami meminta diberikan penghiburan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan rasa duka kami yang mendalam atas kepergian saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tapi sudah beberapa lama, kurang lebih setahun ada bersama kami anak-anak di Jakarta karena memang kondisi tapi sudah tidak memungkinkan untuk hidup sendiri di Makassar. Juni 2021 saya sempat jemput papi. Waktu itu kondisinya sama seperti kemarin, tidak bisa jalan, terus saya bawa ke sini, sudah sehat, beli pulang di Makassar. Tapi November tahun lalu beliau kembali ke sini lagi sampai Tuhan berkenan bagi pulang kembali kepada. Kalau biasanya saya menghibur jemaat, hari ini saya bersyukur saya boleh juga dihibur, dikuatkan dalam dukungan moral, material, dalam dukungan doa, semua yang Tuhan sudah buat baik adanya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak. Mulai dari tadi malam kami merasakan pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Ketika kami ditelepon 6:30, saya ditelepon kakak saya. Tapi Mas nggak bisa jalan, nggak mau makan, kita bawa aja ke rumah sakit. Saya berpikir, bagaimana caranya Tuhan? Kami perempuan berdua dengan mobil saya begitu kecil, saya begini. Tapi Tuhan bekerja. Sebelum saya datang dari Bekasi, puji Tuhan, Dia yang mengantar kami keliling cari rumah sakit karena semuanya penuh. Sampai rumah sakit yang kelima, Siloam Karawaci, baru kami bisa ditangani jam 12 malam. Jam 4 subuh baru saya balik dengan pemikiran. Saya bilang sama kakak saya, gantiannya saya pulang tidur sedikit. Saya juga harus persiapan untuk bikin ibadah. Saya harus baca-baca lagi. Dan hari Minggu saya tidur. Saya pulang istirahat sedikit, nanti kita baru ganti. Kalau kita semua capek, nanti siapa mau jaga opa? Jadi saya pulang jam 4 subuh. Dan lebih setengah 8 kakak saya telepon, papi nggak sadar. Ya saya telepon, karena mobil saya masih di rumah kakak saya di Bintaro. Saya telepon Ibu Mida dan kami semua rumah sakit. Sampai di rumah sakit kurang lebih jam 10-11. Saya sementara urus BPJS OPA dan suster
dikuap, lalu disedot cairan. Dia masih terus mengeluh kesakitan. Kami selesai berdoa dengan Pak Pendeta, lalu Pak Pendeta pulang. Ya, saya putar lagu rohani di kupingnya Opa. Opa sedikit tenang. Puji Tuhan, bisa tidur. Setengah jam kurang lebih. Lalu suster datang lagi untuk tindakan suntik obat antibiotik dan ada beberapa obat. Jadi saya nggak tahu lagi suster ngapain karena saya lanjut dengan BPJS Opa. Lalu tiba-tiba tidak ada lagi suara mengeluh kesakitan. Tidak ada lagi suara merintih. Alat-alat pun tiba-tiba diam semua. Saya kaget. Karena semuanya diam. Saya tanya, suster kenapa? Iya Bu, ini Bapak tiba-tiba nadinya udah gak ada, nafasnya udah gak ada. Yang ada hanya sedikit jantungnya, itu pun listriknya saja. Hanya sisa-sisa, bukan detak jantungnya. Saya kaget. Prosesnya begitu cepat, tapi saya bersyukur, puji Tuhan, sampai di rumah sakit pagi kakak saya sedang berdoa, sedang baca Alkitab. Puji Tuhan, kami bisa doa sama-sama juga dengan Pak Pendeta. Kami bisa doa selesai, kami sudah penyerahan. Sempat kami memuji Tuhan, Opa itu nyanyi. Hampirlah dengar doaku. Kami berdoa, selesai berdoa kami sempat nyanyi berserah kepada Yesus. Puji Tuhan, kami masih sempat melakukan semua. Walaupun prosesnya begitu cepat, tidak pernah saya bayangkan pada tahun baru dalam kondisi seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sangat baik buat Opa, buat kita semua anak cucu-cucu. Tuhan Yesus sangat baik. Dia mengatur semuanya. Indah pada waktu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekalipun dalam duka cita, dalam segala keadaan, satu hal saya mau saksikan. Ketika kita bersama-sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya rasakan. Untuk kakak saya, terima kasih banyak. Saya minta maaf, saya tidak bisa jaga Opa dengan maksimal. Karena saya harus bekerja setiap hari, pagi sampai sore. Saya juga tidak bisa melakukan kewajiban sebagai anak dengan sempurna. Tapi apa yang bisa saya berikan untuk Opa, saya bersyukur saya sudah melakukannya bersama dengan semua saudara dan anak-anak. Terima kasih untuk Tuhan sudah kasih kesempatan buat kami melihat Opa sampai 77 tahun. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu kami, yang sudah melayani kami malam ini, yang sudah membereskan rumah kami dari siang tadi. Terima kasih banyak untuk pelayanan majelis Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan gereja buat sangat indah ke depannya. Dan semua Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir memberikan dukungan buat kami, yang sudah memandikan Opa, sudah merapikan Opa begitu ganteng hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi kami orang-orang baik, selalu ada buat kami dalam segala keadaan. Terima kasih, kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Tuhan yang mempunyai berkat
senantiasa memberikan berkat-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan doa harapan kami, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan juga kiranya di hari esok kita boleh sama-sama lagi dalam pemakaman Opa besok setelah ibadah 12 siang. Kita akan beribadah tutup peti dan kita akan mengantar Opa tempat peristirahatan yang terakhir di Menteng Pulau. Kami sengaja satukan dengan Mama karena Opa sesungguhnya sangat sayang sama Mama. Cinta matinya Opa sama Mama. Jadi kami tidak bisa memisahkan mereka. Kami satukan mereka di dalam pilihan yang sama. Walaupun jauh, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama di hari esok untuk mengantarkan Opa tempat peristirahatan yang terakhir. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut tahun baru, tahun anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita masuk di tahun 2023 dengan segala berkat dan rahmat bagi kita semua.